waktu buat ngobrol sama aku. Di sini aku cuma pengen dengar cerita kamu terkait kondisi kamu yang sedang kamu alamin sekarang, terutama soal pekerjaan kamu. Kita santai aja, anggap aja kayak ngobrol biasa. Nggak ada jawaban benar dan salah. Aku cuma pengen tahu kondisi yang lagi kamu rasain sekarang. Oke? Oke. Boleh cerita sedikit gak tentang pekerjaan yang sedang kamu jalanin sekarang? Pekerjaan yang lagi aku jalan sekarang itu aku kerja di bagian F&B, di bidang F&B, bagian pelayanannya di sebuah rumah makan lah ya, lebih tepatnya. Oke. Sudah berapa lama bekerja di sana? Baru sebentar banget sih, bisa dibilang baru mau sebulan malah. Apa yang buat kamu memilih pekerjaan ini? Memilih pekerjaan ini sebenarnya rada krusial juga ya ininya, apa kalau ngejelasin dapat dari mana segala macam gitu soalnya tempat bekerja sebelumnya juga sebelahnya, jadi masih kenal orang-orangnya di situ juga, lingkungannya masih sama-sama juga di situ juga. Jadi karena awalnya ngerasa kayak karena kenal orangnya jadi kayaknya bisa nih, oke nih, tapi ternyata nggak sejalan sama apa yang dipikirin. Gimana kondisi pekerjaan kamu akhir-akhir ini? Kondisinya lagi lumayan rumit, selain karena kerjanya capek dan partnernya kurang oke sih. Oke. Apa sih yang paling kamu sukain di tempat kerja kamu sekarang, di pekerjaan kamu sekarang? Yang disukain itu lebih ke lingkungannya baik, terus seru, bersih. Selebihnya ya kerja aja biasa. Tadi kamu sempat bilang ada beberapa hal yang bikin kamu gak nyaman dan terbebanin. Apa aja sih? Kalau boleh sharing. Yang merasa terbebani itu karena pekerjaannya, karena emang bukan passionnya kerja seperti itu. Terus partnernya sih salah satu hal yang bikin nggak betah dan ada pikiran untuk berhenti aja, resign aja gitu. Kapan pertama kali muncul keinginan untuk resign dari pekerjaan ini? Muncul pikiran untuk resign mungkin 2 minggu kebelakangan ini kayaknya. Oke. Berarti udah cukup lama ya mikirin untuk resign? Iya, udah cukup lama. Ada apa kejadian atau hal yang memperkuat kamu untuk mutusin buat resign nggak? Ada, dan itu bikin yang kayak apa sekarang aja ya resignnya gitu. Itu bener-bener kayak lagi hari dimana lagi capek-capeknya sama semua hal, sama partner, sama kerjaan, terus terbebani juga, jadi sampai rumah udah ruwet banget pikiran, jadi mesin apa resign aja sekarang ya, tapi tetap balik lagi nggak enak, baru juga sebulan juga belum. Seberapa sering sih kamu mikirin untuk resign? Seberapa sering, mungkin hampir tiap hari, hampir tiap beberapa jam sekali, walaupun lagi kerja juga pikirannya resign lagi. Berarti apa kondisi ini tuh mempengaruhi motivasi atau semangat kamu dalam bekerja? Sebenarnya kalau ngurangin semangat mungkin iya, tapi balik lagi ke profesionalitas diri ya, kan namanya juga kerja, tetap apa yang tanggung jawab kita tetap harus dikerjain. Oke. Apa yang biasanya kamu rasain? Kan biasanya kita kalau pagi tuh suka mikir ya, ini hari ini gimana atau apa yang bakal terjadi. Apa sih yang kamu rasain pas mau berangkat kerja? Ini itu sebenarnya dari sebelum berangkat aja udah males gitu, apa hari ini gak usah masuk ya, kemudian kayak gitu, kayak ya balik lagi kayak tadi kamu bilang yang kayak akan ada kejadian apa ya hari ini, itu selalu kepikiran sih yang bikin bete gak ya hari ini. Terus kalau kamu lagi udah nyampe di tempat kerja, apa sih perasaan yang muncul pas udah nyampe di tempat kerja, udah di perasaannya sebenarnya kalau udah nyampe tuh ya udah nyampe, ada perasaannya kayak males gitu, ya udah nyampe lagi, bentar lagi kerja lagi gitu, pasti selalu ada sih kayak gitu. Jadi pikirin cuman kapan ya pulang. Terus ada nggak situasi yang paling pas kerja yang membuat kamu khawatir atau stres gitu pas ngejalanin? Cuman karena di bagian F&B semuanya harus cepat ya,
walaupun masih termasuk baru tapi dituntut untuk cepat, gesit segala macam. Itu sih kayak, apalagi bagian preparing kan sibuk ketika pagi ya, jadi kadang cemasnya ketika harus diburu-buru padahal beberapa hal belum selesai, tapi udah dipanggil buat ngerjain hal lain padahal yang lagi kita kerjain itu belum selesai. Oke, dibutuhkan gesit ya, harus cepat gitu ya. Betul. Oke, tadi kan kamu sempat ngomong soal resign. Apa yang ngebuat kamu ragu untuk mengambil keputusan tersebut? Sedangkan kamu pengen resign dari pekerjaan ini. Sebenarnya bikin ragu salah satu halnya itu ownernya, karena lumayan kenal sama ownernya dan orangnya cukup baik, cukup maksudnya peduli lah ya sama karyawan juga, dan lingkungan sekitarnya tuh cukup sehat. Tapi oke. yang bermasalah adalah partnernya yang merasa kurang cocok dan pekerjaannya. Apa kekhawatiran terbesar kamu jika kamu benar-benar keluar dari pekerjaan sekarang? Kekhawatiran terbesarnya itu selain kayak sekarang kan nyari kerja susah ya, jadi itu sih yang kepikiran, apa ketika resign akan cepat langsung dapat kerja lagi atau enggak. Maksudnya semuanya kan untuk cuman datang interview gitu-gitu aja kan perlu uang segala macam. Misalkan kalau nggak megang kerjaan sama sekali mengandelin dari mana gitu loh. Terus ya namanya kerja, apalagi yang dibutuhin kalau bukan uang. Nah, jadi menurut kamu sendiri apa sih resiko terbesar jika kamu mutusin buat resign dalam waktu dekat ini? Resiko terbesarnya adalah lebih ke gimana ya ke depannya kalau misalnya nggak kerja lagi tempat itu, apa ya balik lagi, apa dapat kerja yang cepet, terus dapat uang dari mana gitu buat kebutuhan diri sendiri. Ada nggak pertimbangan kamu, pertimbangan alternatif lain selain resign gitu yang pernah kamu bayangkan, pikirkan? Yang pernah sebenarnya alternatif tuh susah ya, karena udah lumayan gak suka nih sama partnernya, sedangkan kita kan gak bisa ngubah sikap orang juga kan, apalagi untuk kepentingan diri sendiri kalau kita nggak suka sama sifat orang itu. Terus itu sih yang susahnya, jadi yang kayak nggak pernah ngebayangin apa bisa ya kita ubah sifat dia. Mungkin kalau misalnya kita ubah bisa bikin betah di situ dan lumayan bertahan lama. Jadi itu sih nggak pernah ngebayangin kayak ada nggak hal lain yang Bisa bikin kamu tetap bertahan? Iya. Oke. Karena menurut kamu ini udah terlalu sulit ya, karena berhubungan langsungnya sama partner kerja. Betul. Selama ngadepin situasi ini biasanya kamu cerita atau minta pendapat gak sama orang lain? Saya sama teman. Ya itu sebenarnya kalau misalnya kejadian langsung nih, paling ceritanya tuh sama orang yang masih sekitar situ juga, yang lumayan dekat, lumayan kenal, akrab tuh. Terus kadang ya cerita sama teman dekat kalau lagi ketemu, terus lagi burn out banget nih, cerita ke siapa lagi ya kalau bukan ke teman dekat juga. Terus kadang kayak orang rumah juga tahu lah sedikit banyaknya. Oke, berarti kamu terbuka juga ya sama teman, sama orang-orang rumah tentang apa yang kamu alami di pekerjaan. Betul. Oke, dukungan seperti apa sih yang biasanya membantu kamu gitu? Dukungan biasanya ngasih pendapat atau ngasih semangat gitu. Tapi kadang orang-orang terdekat juga yang kayak ya udah nggak apa-apa, resign aja, istirahat dulu, nyari kerjaan lagi yang lain, nggak apa-apa kok, nggak mengharuskan kayak iya tahan aja, nggak apa-apa, ditahan dulu, siapa tahu nanti ada yang lebih baik. Dan alhamdulillah orang-orang sekitar tuh support untuk yang kayak apa resign aja ya, dan orang-orang sekitar tuh nggak yang kayak menyulitkan, udah nggak apa-apa tahan aja, cuman kayak gitu doang. Untungnya kayak gitu kita masih Support kamu ya, jadi support system juga, nggak ngejudge gitu ya. Okay. Kalau one day ada kondisi kerja yang ideal, seperti apa sih yang kamu harapkan? Yang diharapkan sebenarnya pengen kerja yang ini sebenarnya semua orang harapin sih. Terus kerjaan tuh yang 8 jam kerja, terus weekend libur, terus di saat orang berangkat kerja pagi, sorenya udah pulang, masih bisa ngeliat matahari lagi. Ini kan enggak ya, namanya juga di bidang F&B. Betul, susah ya kalau F&B gitu. Dan pengen kalau bisa kerja tuh sebenarnya bagian pelayanan lagi nggak apa-apa, karena lumayan suka ketemu sama orang-orang, berinteraksi sama orang ya. Tapi kalau bisa lebih banyak duduk ya. Ya tahu sendiri lah bagian F&B gimana berdirinya. Menurut kamu langkah kecil apa sih yang bisa dilakuin dalam waktu dekat untuk membantu kamu dalam situasi ini? Pengen mau resign atau apa?
Mungkin dalam waktu dekat sebenarnya kadang tetap kepikiran kayak apa ditahan dulu ya resign, itu masih kepikiran gitu, soalnya balik lagi karena lingkungan dan orang yang nguatin buat yang kayak jangan dulu, tapi yang kayak kalau bisa mah secepatnya, biar kalau misalnya burn out lagi jangan sampai resign dalam keadaan nggak baik-baik aja dan bikin masalah sama orang yang ada di tempat kerja gitu. Berarti kamu tetap berharap kalaupun kamu mutusin untuk resign, kamu tetap berhubungan baik sama orang-orang di sana. Iya betul, karena kayak misalnya dunia kan sempit ya, kalau ketemu orang itu masa harus menghindar sih, kayak buat salah apa sih sampai harus menghindar kayak gitu kan gak enak. Apalagi dari awal dimulainya dengan baik-baik aja. Ya. Oke. Aku rasa cukup untuk ngobrol kita kali ini. Terima kasih untuk berbagi cerita hari ini. Dari cerita yang kamu sampaikan, aku nangkepnya emang kamu lagi tidak ada di kondisi yang baik. Kamu pasti sulit juga untuk ngambil keputusan untuk tetap stay di pekerjaan kamu saat ini atau keluar. Tapi aku berharap semoga obrolan kali ini bisa membantu kamu keluar dari situasi, terus kamu lebih paham dan tahu apa langkah yang harus kamu jalanin setelah ini. Sebelum aku akhirin, aku cuma pengen nanya gimana sih perasaan kamu setelah berbagi cerita sama aku terkait pekerjaan kamu? Lumayan lega sih, kayak misalnya nggak semua orang nanya dari awal kan apa yang terjadi segala macam, terus karena pengambil keputusan itu gitu. Lumayan lega dan bisa ngeluarin sih apa yang dari awal benar-benar pengen ceritain. Terima kasih ya untuk ngobrol sama aku. Sama-sama. Dah. Dadah.